Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, Kamis 10 Desember 2021, akan dilaksanakan ujian tengah semester untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, semester 1, dari kelas S1 Perbankan Syariah 7, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Adapun bentuk ujian yaitu open book, online evaluation, dan webinar kelompok yang berjumlah 5 kelompok. Waktu tampil masing-masing kelompok yaitu 20 menit. Jika 20 menit sudah selesai, maka saya selaku pengampu mata kuliah ini akan menghentikan penampilan walaupun kegiatan webinar belum selesai. Kriteria penampilan dari kriteria penilaian penampilan webinar ini adalah kesiapan kelompok, kejelasan materi yang dipaparkan maksudnya, kesantunan berbahasa dan berbicara selama webinar berlangsung, penerapan FWEBI pada setiap slide pemaparan aktivitas tertulis saat webinar berjalan, pemilihan kata-kata yang tepat atau juga diksi yang digunakan kelompok yang tampil saat pelaksanaan webinar, logika dan penalaran yang digunakan selama webinar berlangsung, dan penggunaan kalimat efektif yang digunakan selama webinar berlangsung. Target pelaksanaan UTS dalam bentuk webinar ini adalah agar mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan bahasa Indonesia, tetapi juga pengalaman kerjasama tim secara virtual dan melatih percaya diri. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selaku dosen pengampu mata kuliah ini, saya membuka UTS webinar dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga atas izinnya kita diberi kelancaran, terutama kalian diberi kelancaran untuk menjalankan UTS-nya. Amin. Amin. Oke, baiklah. Silakan kelompok yang pertama tampil adalah kelompok 3. Untuk kelompok 3, silakan tetap di Zoom, dan kelompok 4 sebagai peserta webinar silakan tetap di Zoom, dan kelompok yang lain silakan atau Ibu izinkan untuk meninggalkan Zoom. Kalian bisa mengumpulkan file UTS kalian di e-learning, dan juga kalian bisa absen terlebih dahulu di e-learning. Dan siap-siap tentunya, ya. Oke, silakan. Kelompok 3 sudah ada di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Nabila, rekan saya Febrian sebagai host, dan Nola dan Marina sebagai pemateri, Jamie, Jimmy, dan Mia sebagai anggota. Jadi siang ini kita akan diskusi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Mohon untuk teman-teman nanti untuk menyimak dan mempersiapkan pertanyaan di sesi tanya jawab nanti. Baiklah, langsung saja mari kita mulai. Pada Nola, saya persilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Bisa kita mulai untuk PPT-nya, host. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Jadi, slide selanjutnya. Jadi pada dasarnya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, di mana pada zaman Sriwijaya bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara, dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang di dalam maupun di luar Nusantara. Perkembangan bahasa Melayu tampak lebih jelas dengan adanya berbagai peninggalan-peninggalan. Contohnya peninggalan yang ada di Palembang, prasasti Kedukan Bukit, terus prasasti Talang Tuo, terus ada prasasti Karangrahi Bangko ada yang terletak di Jambi. Terus pada saat itu bahasa Melayu telah berfungsi sebagai
bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup, lalu bahasa hubungan antar suku di Indonesia, terus bahasa perdagangan, baik bagi suku yang di Indonesia maupun pedagang berasal dari luar Indonesia. Terus sebagai bahasa resmi kerajaan. Slide selanjutnya. Jadi bahasa Melayu ini tuh udah ada di Indonesia, mudah diterima di Indonesia karena bahasa Melayu tuh mudah dipahami. Terus 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia yaitu 1, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua yaitu sistem bahasa Melayu yang sederhana, mudah dipelajari karena bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Lalu yang ketiga, suku-suku di Indonesia menerima bahasa Melayu dengan sukarela. Slide selanjutnya. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Selanjutnya, berhubung dengan menyebar bahasa Melayu ke pelosok Nusantara, bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dengan bertambah kokoh keberadaannya, karena bahasa Melayu mudah diterima masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Lalu, karena itu, para pemuda Indonesia melahirkan bahasa Indonesia yang disahkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lalu demikianlah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Marina Aprianti. Terima kasih. Oke. Selanjutnya terima kasih Nola. Selanjutnya akan saya jelaskan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Slide selanjutnya. Yang pertama itu ada dari Budi Utomo. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang merupakan organisasi yang bersifat kenasionalan yang pertama berdiri dan tempat terhidupnya kaum terpelajar bahasa Indonesia. Dengan sadar menuntut agar syarat-syarat untuk masuk ke sekolah Belanda diperingat. Yang kedua itu ada dari Syarikat Islam. Syarikat Islam berdiri pada tahun 1912. Mula-mula partai ini hanya bergerak di bidang perdagangan, namun bergerak di bidang sosial dan politik juga. Yang ketiga itu ada Balai Pustaka, dipimpin oleh Dr. A.J. Zeus pada tahun 1908. Balai Pustakaku ini didirikan. Mulanya badan ini bernama Komisi voor de Velcultuur. Pada tahun 1917 namanya berubah menjadi Balai Pustaka. Selanjutnya slide selanjutnya. Hasil yang diperoleh dengan didirikannya Balai Pustaka terhadap perkembangan bahasa melalui menjadi bahasa Indonesia dapat disebut sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan kepada pengarang-pengarang bangsa Indonesia untuk menulis cerita ciptaannya dalam bahasa Melayu. 2. Memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk membaca hasil ciptaan bangsanya sendiri dalam bahasa Melayu. Yang keempat itu ada Sumpah Pemuda. Kongres Sumpah Pemuda paling dikenal ialah Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tahun 1928 di Jakarta. Padahal sebelumnya, yaitu tahun 1926, telah pula diadakan Kongres Pemuda yang tepat penyelenggaraannya juga di Jakarta. Dari segi politik, Kongres Pemuda yang pertama, yaitu 1926, tidak akan bisa dipisahkan dari perkembangan cita-cita atau benih-benih kebangkitan nasional yang dimulai oleh berdirinya Budi Utomo, Syarikat Islam, dan John Sumatran Bond. Tujuannya, diselenggarakan kongres itu adalah untuk mempersatukan berbagai organisasi kepemudaan pada waktu itu. Pada tahun itu, organisasi pemuda memutuskan bergabung dalam wadah yang lebih besar, Indonesia Muda.
Pada tanggal 28 Oktober 1928, organisasi pemuda ini mengadakan Kongres Pemuda di Jakarta yang menghasilkan sebuah pernyataan bersejarah yang kemudian lebih dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Peristiwa ini dianggap sebagai awal permulaan bahasa Indonesia yang sebenarnya. Bahasa Indonesia sebagai media dan sebagai simbol kemerdekaan bangsa. Pada waktu itu memang terdapat berbagai pihak yang berhadapan modern. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia masa. Slide selanjutnya. Perkembangan bahasa Indonesia masa reformasi, yaitu munculnya bahasa media massa atau bahasa pers. Yang kedua, bertambahnya jumlah kata-kata singkat atau akronim. Yang ketiga, banyak penggunaan istilah-istilah asing atau bahasa asing dalam surat kabar. Bahasa Indonesia sudah mulai bergeser menjadi bahasa kedua setelah bahasa Inggris ataupun bahasa gaul. Selain itu, dipengaruhi pula oleh media iklan maupun artis yang menggunakan istilah baru yang merupakan penyimpangan dari kebenaran cara berbahasa Indonesia maupun mencampur adukan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sudah penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila lagi. Itulah tadi materi yang kami sampaikan, dan untuk pertanyaan, bagi audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apakah ada perwakilan kelompok yang ingin bertanya? Hadir, Bil. Kepada Nisa, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada pemoderator kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya, sebutkan satu ciri saja kenapa prasasti Talang Tuo masuk dalam salah satu ciri masuknya bahasa Indonesia ke Kota Palembang. Mungkin itu saja, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan kami catat terlebih dahulu. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Saya Ica Oktiana mau bertanya dari kelompok 4. Baiklah Ica, kepada Ica saya persilahkan. Ya. Mengapa bahasa Indonesia tahun 1928 sangat berbeda dengan bahasa Indonesia sekarang? Terima kasih untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Akan kami simpan terlebih dahulu. Selanjutnya, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Siswa cukup. Oh, baik. Baiklah, teman-teman, kami ingin meminta waktu sebentar untuk mempersiapkan jawaban. Baiklah, untuk jawaban dari pertanyaan Nur Anissa telah kami persiapkan. Yang akan dijawab oleh Mia Audina. Kepada Mia, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Mia Audina. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Anissa. Sebutkan ciri prestasi Talang Tuo termasuk di Palembang. Prestasi Talang Tuo ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo. Prestasi tersebut tertulis 606 sakah 684 meter. Prestasi ini tertulis mengenai pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Setra. Taman tersebut dibuat oleh Dapuntah Hayang Sri Jayanaga. Sedikit tambahan, jadi prasasti Talang Tuo dibilang kenapa dia menjadi prasasti ditandai sebagai bahasa Melayu, karena di dalam prasasti itu tertulis dalam bahasa aksara Palawa, yang dimana tulisan itu tuh berbahasa Melayu kuno. Yang dimaksud 606 saka, yaitu di dalam prasasti itu juga tertulis bahwa
prasasti itu ditulis tanggal 23 Maret 684 Masehi. Apakah Saudara Nisa dapat menerima jawaban dari kami? Baiklah, sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Ya, saya mengerti. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ica. Mengapa bahasa Indonesia tahun 1928 sangat berbeda dengan bahasa Indonesia sekarang? Jadi kalau mau dijelasin secara itu kan bakal dijelasin oleh kelompok yang mengenai tentang sejarah bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia beda? Pada dasarnya terjadinya perubahan-perubahan. Jadi itu sebenarnya penjelasannya ada di sejarah bahasa Indonesia, sedangkan kami lebih ke perkembangannya. Jadi kami mungkin belum bisa menjelaskan secara rinci jawabannya. Mungkin kami belum menemukan sedikit- jawaban yang rinci, tapi nanti akan Sedikit menambah. dipersilahkan. Mungkin kenapa bahasa Indonesia itu sangat berbeda pada tahun 1928 sama sekarang, yaitu karena bahasa kita mengalami banyaknya revolusi dari bahasa dan dari beragam bahasa-bahasa, contohnya dari bahasa Sanskerta, Tamil, Persia, Hindia, Ibrani, Cina, Jepang, yang saling menyerap dan disatukan sehingga terjadinya perubahan-perubahan. Bagaimana Ica? Apakah sudah merasa cukup puas dengan jawaban dari Jamie? Insya Allah sudah. Atau ada tambahan? Tidak. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dipertanyakan oleh berbagai kelompok. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah memperhatikan, mendengarkan, dan menyimak yang menghasilkan diskusi kita tadi. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudari Rani, terima kasih. Dan pertama-tama saya akan memberi hormat kepada guru penghimpun kita, yaitu Ibu Yulian. Dan kedua, saya akan berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah hadir di sini. Dan baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam pemateri kita yang akan dibacakan oleh Putri. Silakan Putri.
Ya, silakan Putri.
Baiklah, selanjutnya yang akan dibacakan oleh pemateri kedua kita yaitu Patia. Silakan Patia. Baiklah, saya rasa cukup dari materi kita dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, baiklah. Baiklah, bisa di-unmute. Ya. Silakan. Ya, baiklah. Makasih, Nuranisa. Kami akan menjawabnya. Dan saya sendiri akan menjawabnya. Makna dari Sumpah Pemuda yang ketiga adalah bahwa pemuda-pemudi Indonesia akan menjunjung tinggi kemerdekaan sampai titik penghabisan, sampai darah titik penghabisan. Baiklah, bagaimana saudari Nur Anissa? Apakah puas? Ya, baiklah. Terima kasih, Nur Anissa. Dari sekian pemateri kami, itu salah satu pertanyaan dari kelompok 1. Saya sebagai moderator, bila salah kata saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun.
Kami tutup webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai host. Saya rasa kelompok kami sudah siap untuk mempresentasikan materi yang sudah kami pilih. Jadi saya harap semua anggota webinar bisa mengikuti webinar dengan baik dan tertib, dan tolong saat pemateri menyampaikan materi webinar, semuanya mengunmute suaranya. Baiklah, saya persilahkan kepada moderator untuk memulainya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Uswatun Hasanah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberinya kesempatan untuk berkumpul di link Zoom yang insya Allah penuh barokah ini. Sertakan salam, tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah mengantarkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang menerang ini. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pembinaan bahasa Indonesia. Di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan kelompok saya, nama dan tugas-tugasnya. Uswatun Hasanah sebagai host, saya sendiri Nur Anissa sebagai moderator, Herpi Septiwaini sebagai pemateri, Mirza Utami Dewi sebagai pemateri, Meika Rapin, David, Angelia Felinia Putri sebagai anggota. Baiklah, langsung saja untuk menyingkat waktu kita langsung ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Herpi Septiwahyuni. Pada Herpi Septiwahyuni, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Nur Alisa yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang pembinaan bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembinaan bahasa Indonesia. Pembinaan berasal dari kata membina yang berarti proses membina atau tindakan membina. Pembinaan bahasa Indonesia adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan sistematis mengenai peningkatan mutu dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, sehingga masyarakat Indonesia dapat memiliki rasa bangga untuk menggunakannya. Usaha pembinaan bahasa berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan penyebaran bahasa Indonesia dengan khalayak sasaran dengan berbagai cara, seperti usaha penyuluhan, penataran, dan pendemonstrasian. Mohon dilanjut slide-nya. Nah, di sini adapun tujuan pembinaan bahasa Indonesia. Terdapat 5 hal tujuan pembinaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah penumbuhan sikap positif. Penumbuhan sikap positif ini adalah salah satu sikap dari berbagai sikap yang mungkin ada. Sikap adalah kesiapan mental dan syaraf yang terbentuk melalui pengalaman yang memberikan arah kepada reaksi seseorang terhadap semua objek dan keadaan yang menyangkut sikap itu. Dan yang kedua, adapun komponennya, yang pertama itu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen perilaku. Yang kedua, meningkatkan kegairahan berbahasa Indonesia. Target ini dapat diukur dengan pertanyaan seberapa banyak seseorang itu secara konsisten bergairah memakai bahasa Indonesia.
Jika seseorang telah bergairah memakai bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan orang lain, orang itu harus meningkatkan kegairahannya itu kepada bahasa Indonesia. Meningkatkan keikutsertaan dalam mutu bahasa Indonesia. Yang meningkatkan keikutsertaan besaran mutu bahasa Indonesia. Yang keempat, meningkatkan mutu bahasa Indonesia. Dalam hal ini berhubungan erat dengan menjaga mutu bahasa para pendukung bahasa. Mutu bahasa yang dimaksud itu berhubungan erat dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Persoalan kepantasan penempatan suatu unsur bahasa dan persoalan ketempatan kaidah yang diterapkan pada kata, frase, dan kalimat. Mengapa harus dilakukan pembinaan bahasa Indonesia? Karena kemampuan berbahasa Indonesia bagi masyarakat sangat tidak memuaskan. Dan banyak orang Indonesia yang memiliki sikap negatif terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya dalam situasi santai maupun akrab. Baik, slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Mirza. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Yang kedua akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yakni Saudari Mirza Utami Dewi. Kepada Saudari Mirza Utami Dewi, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Nur Anissa sebagai moderator yang telah memberikan waktu. Dan di sini saya akan melanjutkan materi dari Herpi tadi, yaitu masalah yang dihadapi dalam pembinaan bahasa Indonesia. Yang pertama, hasil pembinaan bahasa Indonesia selama ini sangat memprihatinkan. Yang kedua, pelaksanaan pembinaan bahasa Indonesia kurang terencana dan sistematis. Yang ketiga, para penduduk, pemimpin, dan tokoh masyarakat kurang berperan serta dalam pembinaan bahasa Indonesia. Dari masalah tersebut, ada beberapa solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan pembinaan bahasa Indonesia. Yang pertama, menyadarkan diri akan pentingnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. Yang kedua, peningkatan penggunaan bahasa yang baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media massa. Yang ketiga, teladan dalam berbahasa Indonesia sesuai kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa Indonesia. Yang media pembinaan bahasa Indonesia. Usaha pembinaan mencakup upaya peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa. Usaha pembinaan yang dilakukan antara lain, 1. Pengajaran, 2. Pemasyarakatan, 3. Media massa, 4. Jalur kepemimpinan. Pertama, pengajaran. Melalui sistem persekolahan dengan kegiatan pengembangan kurikulum bahasa Indonesia, pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, pengembangan tenaga pendidikan kebahasaan yang profesional, pengembangan sarana pendidikan bahasa yang memadai. Yang kedua, permasyarakatan dilakukan melalui penyuluhan langsung dan tidak langsung. Penyuluhan langsung dengan cara bertatap muka antara penyuluhan dan penyuluh. Sedangkan penyuluhan tidak langsung dengan cara melalui media elektronik seperti TPRI dan RRI. TPRI dengan program Bahasa Indonesia yang Benar, disingkat BINAR, dan program RRI, yaitu Aku Cinta Bahasa Indonesia, disingkat ACBI. Yang ketiga, peran media massa. Melalui media massa,
Masyarakat yang tersebar luas dapat membaca atau mendengar secara langsung bahasa Indonesia. Dengan begitu dapat memudahkan masyarakat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang keempat, jalur kepemimpinan. Bahasa seorang pemimpin, baik pejabat maupun pemuka masyarakat, sangatlah penting dalam hal pembinaan ini. Misalnya, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena sangat memotivasi masyarakat dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator kita, Nur Anissa. Baiklah, terima kasih atas pematerinya. Baiklah, selanjutnya kami akan mengadakan sistem tanya-jawab. Pada pertanyaan pertama ini kami mengundang 3 orang tercepat untuk bertanya. Baiklah, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan. Saya. Baiklah, kepada Riza, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya tentang bagaimana cara mengatasi masalah pembinaan bahasa Indonesia ini. Jelaskan. Oke, baiklah, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya, apa ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Maka kami minta waktunya ya untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Riza. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Riza. Adapun cara untuk meningkatkan pembinaan bahasa Indonesia, yang pertama, menyadarkan diri akan pentingnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. Yang kedua, peningkatan penggunaan bahasa yang baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media massa. Yang ketiga, teladan dalam berbahasa Indonesia sesuai kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa Indonesia. Baiklah, kepada Saudari Riza, apakah sudah jelas atau ada ingin menyangganya? Iya, baiklah. Terima kasih Mirza, sudah jelas. Baiklah, tidak ada lagi yang ingin bertanya sebelum kami tutup sesi tanya-jawab. Hei. Yang tidak bertanya berarti tidak menyimak ya. Tidak ada lagi? Siapa lagi nih? Ismairada, Khairunisa, Fitri Apriani, Dika, Amra, Fatia, Wardah. Perasaan banyak yang masuk link Zoom ya. Kenapa cuma hanya Riza saja yang bertanya? Apa Riza yang menyimak? Tidak ada ya? Baik. Kalau memang tidak ada, kami tutup sesi tanya jawabnya. Dan sekaligus kami menutup presentasi kami pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menutup presentasi kami atas waktunya. Kurang lebihnya pada Allah saya mohon maaf, mohon ampun kepada kalian saya mohon maaf. Lebih yang kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada host.
Untuk Yuk, audien, sudah Mem hitung. untuk audien dipersilakan untuk membuka audionya untuk agar bisa menjawab salam dari saya. Baiklah, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara ini, saya persilakan untuk audien untuk menutup audionya kembali. Untuk kelancaran acara kita agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Selanjutnya, saya akan serahkan acara ini kepada moderator kami, Putri Septika Emilia. Baiklah, terima kasih kepada Kapita Tantri. Langsung saja, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempersembahkan yang bertema sejarah Indonesia. Baiklah, saya Putri Septika Emilia. Di sini saya berperan sebagai moderator dan Kapita Tantri berperan sebagai host. Divka Adelia Cahyana berperan sebagai pemateri pertama, Khairunisa sebagai pemateri kedua, serta anggota yaitu Ismeralda, Fitri Apriani, Amra Mahendra. Maaf Bu, jaringan Bu, terkeluar. Oke, saya lanjutkan, serta anggota yaitu Ismeralda, Fitri Apriani, Amra Mahendra Salasa, Marcel Melando Perdana. Oke, langsung saja kita mulai. Saya persilahkan kepada Saudari Divka. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi pada hari ini. Sebelum memasuki topik utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu definisi dari bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi lisan yang arbitrer yang digunakan oleh sekelompok orang untuk saling berkomunikasi. Selanjutnya, akar dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa sejak dahulu dipakai sebagai bahasa perantara, bukan di Kepulauan Nusantara, melainkan juga di seluruh Asia Tenggara. Lalu mengapa bahasa Melayu yang dipilih sebagai bahasa nasional? Mengapa bukan bahasa lain seperti bahasa Jawa dan yang lainnya? Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktornya. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca yang sudah sejak dahulu dipakai sebagai bahasa perhubungan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu yang sederhana dan mudah dipelajari. Karena di dalam bahasa Melayu tidak mengenal tingkatan-tingkatan seperti bahasa Jawa dan tidak mengenal bahasa halus kasar seperti bahasa Sunda. Yang ketiga, tidak adanya perlawanan dari suku lain. Suku-suku lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan. Kesanggupan bahasa itu sendiri juga menjadi faktor penentu. Jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan, tentulah bahasa itu tidak akan dapat berkembang. Yang selanjutnya, penyebaran bahasa Melayu. Yang pertama, bahasa Melayu awalnya digunakan penduduk di sekitar Selat Malaka. Hal ini menjelaskan bahwa bahasa Melayu digunakan penduduk di sekitar Selat Malaka, sehingga kemudian komunitas inilah yang nantinya akan menyebarkan bahasa Melayu melalui perdagangan, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, digunakan di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu kuno diperkirakan telah digunakan di
secara luas pada masa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Seorang mustafir Cina yang bernama Ipting menjelaskan bahwa bahasa Melayu kerap dipakai sebagai bahasa perdagangan, sosial, politik, dan bahasa pengantar untuk mempelajari agama Buddha. Yang selanjutnya, penyebaran bahasa Melayu juga tampak dari prasasti-prasasti dan batu tulis. Di sini ada beberapa prasasti yang menggunakan bahasa Melayu sebagai tulisnya. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang dan diperkirakan ditulis pada tahun 683 Masehi. Yang kedua, prasasti Talang Tuo yang ditemukan juga di Palembang dan bertuliskan tahun 684 Masehi. Yang ketiga, prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Bangka Barat dan bertuliskan tahun 686 Masehi, dan prasasti Karangberahi yang ditemukan di Jambi dan isinya bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno, dan diperkirakan ditulis pada abad ke-688 Masehi. Selanjutnya, fungsi dari bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan perasaan. Di sini berarti bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan yang akan kita rasakan. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat untuk berintegrasi dan beradaptasi sosial. Maksudnya di sini yaitu sebagai alat untuk kita mengetahui kondisi dan situasi. Misalnya saat kita ingin berbicara kepada seseorang teman, kita menggunakan bahasa yang non-formal, dan saat kita akan berbicara dengan seseorang yang lebih tua, tentulah kita akan menggunakan bahasa formal. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk kontrol sosial. Oke, terima kasih dari Divka. Saya lanjutkan dengan pemateri kedua, yaitu Hairunisa. Saya persilakan kepada Hairunisa. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemateri Divka, yaitu peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Pada tahun 1926, Jong Java dan Jong Sumatera membuat surat kabar Biang Lala, Bintang Timur, Kaum Muda, dan lain-lain berbahasa Melayu. Pada tanggal 16 Juni 1927, Jahja Datuk Kajo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya, pertama kali dalam sidang Volksraad. Pada tanggal 28 Oktober 1828, Kongres Pemuda Indonesia di Jakarta, Sumpah Pemuda Hari Lahirnya Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia I dilaksanakan di Kota Solo, yaitu memutuskan bahwa buku-buku tata bahasa yang sudah ada tidak memuaskan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia, sehingga perlu disusun sesuai dengan perkembangan bahasa Indonesia. Pada tanggal 19 Maret 1947, Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang secara resmi menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada tahun 1948 terbentuk Balai Bahasa, dan pada tahun 1968 Balai Bahasa menjadi Lembaga Bahasa Nasional. Pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954, Kongres Bahasa Indonesia II dilaksanakan di Kota Medan, yaitu merupakan perwujudan dari tekad bangsa untuk menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa negara. Kongres Bahasa Indonesia III dilaksanakan di Jakarta dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50 tahun dan juga berusaha memantapkan kedudukan serta fungsi Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia IV dilaksanakan juga di Jakarta, memperingati Sumpah Pemuda yang ke-55 tahun, dan dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa harus lebih ditingkatkan. Pada Kongres kelima dilaksanakan juga di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh 700 pakar bahasa Indonesia di seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat.
Kongres itu ditandatangani dengan mempersembahkan karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada Bahasa di Nusantara. Seperti Kongres 5, Kongres 6 juga dihadiri oleh 770 pakar bahasa Indonesia dan 53 peserta tamu dari mancanegara. Kongres ini mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia serta mengusulkan penyusunan Undang-Undang Bahasa Indonesia. Pada Kongres ke-7 juga dilaksanakan di Jakarta. Kongres ini mengusulkan pembentukan Badan Pertimbangan Bahasa. Kongres 8 juga dilaksanakan di Jakarta, yaitu menyatakan bahwa para pemuda memiliki satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, dan Oktober dinyatakan sebagai bulan bahasa. Pada Kongres 9 juga dilaksanakan di Jakarta, membahas 5 hal utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Pada Kongres 10 di Jakarta, dilaksanakan juga di Jakarta. Simpulan dari Kongres ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah. Rekomendasi tersebut berdasarkan laporan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta paparan 6 makalah pleno tunggal. Itulah hasil presentasi ini, dan saya juga akan menyampaikan kesimpulan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan di dalam pasal Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejak sekitar abad ke bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal sebagai hari lahirnya bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudari Hoirunisa. Kami buka sesi tanya jawab seperti kata Ibu tadi, hanya satu kali kesempatan. Bagi peserta webinar yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya. Baiklah, saya akan memberi pertanyaan. Bagaimana bahasa Melayu bisa masuk di Indonesia? Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baiklah, saya Amran Mahendra Salasa, perwakilan dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Al-Fajri. Bahasa Melayu masuk Indonesia dengan cara melewati Semenanjung Malaya. Satu kelompok menyeberang ke Sumatera Tenggara dan menjadi nenek moyang para penutur bahasa Melayu, sedangkan kelompok lain beremigrasi ke Vietnam lantas menjadi nenek moyang para penutur bahasa Cham. Seiring berkembangnya dengan bahasa Melayu paling kuno berkembang seiring dengan tumbuhnya kebudayaan maritim para penuturnya. Mereka membangun Oke, lanjutkan, Amrah. Bentar. Mereka membangun komunitas di pesisir dan tepian sungai selama berabad-abad. Komunitas penutur ini saling berjejaring dan menjadikan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa perantara untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, bahasa ini juga berkaitan erat dengan geografi persebaran penuturnya. Sekian. Terima kasih. Baiklah, apakah bisa diterima oleh Saudara Nur Fajri? Bisa. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu sudah mulai mencatat waktunya. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membahas perkembangan bahasa Indonesia. Host, Nada, moderator, Lia, pemateri 1, Anggun Pispower, pemateri 2, Ica Oktarina, anggota, Wardah Septia, 2, Musdalifah. Baiklah, untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Wardah Septia. Kepadanya kami persilakan. Baik, Saudari Lia, terima kasih. Persemian nama bahasa, slide pertama. Persemian nama bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usul dari Muhammad Yamin, seorang politikus, sastra, dan ahli sejarah. Secara sosiologi, kita bisa mengatakan bahwa Indonesia resmi diakui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Namun secara yurisdi, bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan Indonesia. Slide kedua, sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa dinamis yang hingga sekarang harus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui pencipta maupun penyerahan dari bahasa daerah dan asing. Secara tumbuh dan berkembang bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa prastara, lingua franca, atau bahasa pergaulan. Fungsi bahasa Melayu ada 4. 1. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kedudukan, yaitu bahasa buku-buku, uang, berisik, atau aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perhubungan, lingua franca, antara suku di Indonesia. 3. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan, terutama di sepanjang pantai, baik suku yang ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa resmi kerajaan. Baik, saya serahkan lagi kepada Saudari Lia. Baiklah, pemateri kedua akan dilanjutkan oleh Saudari Ica. Saudari Ica, kami persilakan. Baiklah, Saudari Lia, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Wardah Septia, yaitu mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak kenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Tanggal tahun 1901, disusunlah ejaan resmi bahwa Melayu oleh C.H. Afan Ophujen yang dibantu oleh Muhammad Taib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Makmur. Ejaan ini dimuat dalam kitab Logat Melayu. 2. Tahun 1908, pemerintah kolonial Belanda
mendirikan badan penerbit buku bacaan yang kemudian diberi nama yaitu Komisi for the Sector atau Taman Bacaan Rakyat. Tanggal 16 Juni 1927, Djajah Dato' Kadjo menggunakan bahasa Indonesia di dalam pidatonya. Hal ini merupakan pertama kalinya dalam sidang Volksraad atau Dewan Rakyat terdapat seseorang yang berpidato dengan memakai bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin secara resmi mengusulkan supaya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan Indonesia. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya Jamie. Baiklah, Saudari Jamie, kami persilakan. Bagaimana pengaruh bahasa gaul atau asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia? Baiklah, pertanyaannya akan kami simpan terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka pertanyaan dari Saudari Jamie akan kami jawab. Pertanyaannya akan dijawab oleh Saudari Nada. Saudari Nada, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Jamie. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia? Jawabannya, hilangnya kesopanan dan tata cara berbicara yang baik kepada orang yang lebih tua atau orang yang belum dikenal. Terima kasih atas jawabannya, sudah mengerti. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, materi kami akan kami tutup. Apabila ada salah kata, kepada Allah kami mohon ampun, kepada Ibu kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sampai di penghujung kegiatan ujian tengah semester kelas S1 Perbankan Syariah 7. Ibu berharap apa yang sudah kalian jalani hari ini dijadikan pengalaman ke depannya. Ya, bukan hanya kalian mendapat modal kemampuan bahasa Indonesia, terutama bekal untuk menulis karya ilmiah di masa yang akan datang, gitu ya, tetapi juga bekal kerjasama tim. Oke, baiklah, Ibu tutup UTS kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.